Hai teman-teman, teman-teman tahu ini apa? Ini adalah kantong plastik. Benda ini sangat sulit terlepas dari kehidupan sehari-hari. Seringkali kita menggunakannya untuk membawa barang-barang bawaan kita atau sebagai wadah tempat sampah. Tetapi, pernahkah teman-teman berpikir dampak yang diberikan dari kantong plastik? Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik sebanyak 4.000 ton per hari, atau setara dengan berat 16 unit pesawat Boeing 747. Sampah plastik, terutama kantong plastik ini, berdampak buruk pada lingkungan, karena sulit terurai secara alami dan sangat sulit untuk dihancurkan. Kantong plastik diuraikan dalam waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 200-400 tahun. Sampah akan berakhir di tanah, sungai, saluran air, dan mengalir ke laut yang menimbulkan bahaya pada ekosistem di laut. Sampah plastik yang bisa didaur ulang atau dipakai kembali hanya sebagian kecil. Sebagian besar dari sampah plastik yang kita hasilkan setiap harinya akan menumpuk di tempat pembuangan sampah akhir, sebagian lagi masuk ke sungai dan berakhir ke laut. Sampah plastik di laut terus bertambah jumlahnya. Sampah plastik yang ditemukan mengapung di laut jumlahnya mencapai 100-150 juta ton, dan tiap tahun jumlah bertambah sekitar 6,5 juta ton. Bukankah ini adalah suatu tanda bahwa penggunaan kantong plastik sudah berlebihan? Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya diperlukan 12 juta barel minyak per tahun dan 14 juta pohon perlu ditebang. Untuk menanggulangi sampah plastik, beberapa pihak mencoba untuk membakarnya. Tetapi proses pembakaran yang kurang sempurna dan tidak mengurangi partikel plastik dengan sempurna membuatnya menjadi dioksin di udara. Bila manusia menghirup dioksin, ini manusia akan rentan terhadap berbagai penyakit, diantaranya kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati, dan gejala depresi. Terus gimana dong? Kita memang tidak mungkin bisa menghapuskan penggunaan kantong plastik 100%. Tetapi hal yang paling memungkinkan adalah dengan memakai ulang plastik, mengurangi pemakaian plastik, dan mendaur ulang plastik. Terakhir, mungkin perlu regulasi dari pemerintah untuk meredam semakin meningkatnya penggunaan plastik. Ada beberapa cara untuk mencegah pencemaran plastik. Penanganan limbah plastik yang paling ideal itu dengan mendaur ulang. Proses mendaur ulang itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu proses pengumpulan, yang kedua pemisahan, yang ketiga pelelehan, dan yang keempat pembuatan ulang plastik. Namun tahap yang pertama dan yang kedua, yaitu proses pemilihan dan pemisahan, sangat sulit untuk dilakukan tanpa campur tangan masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat sebaiknya membantu pemerintah untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilih sesuai dengan jenis plastiknya dan sampahnya. Cara lain untuk mengatasi limbah plastik adalah dengan membakarnya pada suhu tinggi, insinerasi. Limbah plastik mempunyai nilai kalori yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber tenaga untuk pembangkit listrik. Beberapa pembangkit listrik menggunakan batu bara yang dicampur dengan beberapa persen plastik bekas. Sekitar dari sebagian penggunaan plastik adalah untuk kemasan. Oleh karena itu, sangat baik jika dapat dibuat plastik yang bio atau photodegradable. Hal itu telah diupayakan dan dipasarkan. Kebanyakan plastik biodegradable berbahan dasar tepung. Sayangnya plastik jenis ini masih mahal dan kelihatannya masyarakat enggan untuk membayar lebih. Untuk mengurangi pencemaran plastik, 1. Kurangi penggunaan plastik. 2. Sampah plastik harus dipisahkan dengan sampah organik sehingga dapat didaur ulang. 3. Jangan membuang sampah plastik sembarangan. 4. Sampah plastik jangan dibakar.